Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lutfi Wardani dengan NIM T 2018-7108 dari kelas MTK 3. Di sini saya akan menceritakan historisasi Islam Nusantara. Yang pertama yaitu definisi Islam Nusantara. Islam Nusantara bukanlah model Islam baru, tetapi merupakan suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara sejak abad ke-16. Model Islam ini sebagai hasil dari interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, sebagaimana yang sesuai dengan realitas sosiokultural Indonesia. Islam Nusantara secara resmi diperkenalkan dan disahkan oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama pada tahun 2015. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat lokal Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Selain itu juga sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah Islam Nusantara. Penyebaran Islam di Indonesia merupakan proses yang panjang, bertahap, perlahan, dan berlangsung secara damai. Menurut para sejarawan, Islam datang secara langsung dari Zairah Arab sebelum abad ke-9 Masehi. Meski demikian, ada pula yang menyebutkan peranan kaum pedagang dan ulama sufi yang membawa Islam ke Nusantara pada kurun abad ke-12 atau ke-13, baik melalui Gujarat di India atau langsung dari Timur Tengah. Kemudian, pada abad ke-16, Islam akhirnya menggantikan dominasi agama Hindu dan Buddha sebagai agama mayoritas di Nusantara. Islam tradisional yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah cabang dari Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah, yang diajarkan oleh kaum ulama, para kiai di pesantren. Seiring berkembangnya waktu, beberapa aspek dari Islam tradisional kemudian memasukkan berbagai budaya dan adat istiadat setempat. Praktik Islam awal di Nusantara sedikit banyak mempengaruhi ajaran Sufisme dan ajaran spiritual Jawa yang telah ada sebelumnya. Beberapa tradisi seperti menghormati kiai atau ulama, menghormati tokoh-tokoh Islam seperti Wali Songo, ziarah kubur, tahlilan, dan memperingati Maulid Nabi, termasuk perayaan Sekaten, selalu dijadikan oleh umat Muslim tradisional Indonesia. Namun, setelah datangnya Islam, aliran Salafi modernis yang disusul datangnya ajaran Wahabi dari Arab cukup memberikan benturan aliran di masyarakat. Golongan Islam Puritan spiritualis ini menolak semua bentuk tradisi Islam yang sudah lama berkembang di Indonesia dan mencelanya sebagai perbuatan syirik atau bid'ah, direndahkan sebagai bentuk sinkretisme yang merusak kesucian Islam. Kondisi ini telah menimbulkan ketegangan beragama, kebersamaan yang kurang mengenakan, dan persaingan spiritual antara kelompok satu dengan yang lainnya. Sedangkan warga Indonesia secara seksama memperhatikan kehancuran Timur Tengah yang tercabik-cabik konflik dan perang yang berkepanjangan, mulai dari konflik Israel-Palestina, kebangkitan dunia Arab, perang di Irak dan Suriah, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu karakteristik Islam Nusantara. Karakteristik utama dari Islam Nusantara adalah tasawuf, rahmat, anti radikal, inklusif, dan toleran. Kemudian hubungannya dengan budaya lokal, lebih menggunakan pendekatan yang simpatik dalam menjalankan syiar Islam, tidak menghancurkan, merusak, atau membasmi budaya asli, namun merangkul, menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya lokal bahkan sampai dengan ranah fikihnya.
Islam Nusantara dikembangkan secara lokal melalui institusi pendidikan tradisional pesantren. Pendidikan ini dibangun berdasarkan sopan santun dan tata krama ketimuran seperti hormat kepada kiai atau ulama sebagai guru agama. Para santri memerlukan bimbingan dari guru agama mereka yang tidak tersesat, sehingga mengembangkan paham yang salah satu atau radikal. Salah satu aspek khasnya adalah penekanan pada prinsip rahmatillah lil alamin sebagai nilai universal Islam yang memajukan perdamaian, toleransi, saling hormat-menghormati, serta perdagangan yang berbeda-beda dalam hubungannya dengan sesama umat Islam dan juga hubungan antar pemeluk agama lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai historisasi Islam Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.